Saya duduk di kursi plastik yang keras itu di kantor polisi Jakarta. Lengan saya masih berdenyut di bawah blus lengan panjang saya ketika saya mendengar suaranya bergema di lorong. Ardi, suami saya, ayah dari putri-putri saya, pria yang saya cintai selama 18 tahun, dan suaranya tenang, menawan, bahkan mengobrol dengan seseorang di meja depan seolah-olah dia sedang menutup kesepakatan bisnis. Perut saya mual. Dia telah mengikuti saya. Saya memeluk tas saya ke dada dan merasakan ponsel saya bergetar di dalamnya. Mungkin dia lagi, pesan ke 10, ke 20 sejak saya meninggalkan rumah. Tapi kali ini, saya tidak akan menjawab. Kali ini, saya telah melewati batas, dan tidak ada jalan kembali. Dia tahu itu, itulah mengapa dia ada di sini. Pintu ke ruangan kecil itu terbuka, dan seorang petugas polisi dengan rambut diikat rapi masuk. Seragamnya rapi, matanya lelah, tatapan seseorang yang telah melihat pemandangan ini ribuan kali. Dia duduk di seberang saya, menyalakan komputer, dan menghela napas sebelum menanyakan nama lengkap saya. Sari Wijaya, kata saya. Suara saya terdengar tipis, hampir seperti bisikan. 42 tahun, dokter gigi, menikah, 2 putri. Dia mengetik perlahan. Suara ketukan tombol terdengar terlalu keras di ruangan kecil yang berbau kopi basi dan kertas. Saya menatap tangan saya. Kuku saya terawat sempurna, dipoles dengan warna nude netral. Kuku seorang wanita yang punya waktu, uang, dan kehidupan yang terorganisir. Kuku yang tidak cocok dengan memar ungu gelap yang menyebar di bawah lengan blus saya. Apa yang ingin Anda laporkan hari ini, Sari? Saya membuka mulut, menutupnya, membukanya lagi. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan, tebal dan kering. Mengatakannya dengan lantang kepada orang asing di kantor polisi berarti mengakuinya, menjadikannya nyata. Itu berarti saya bukan lagi Sari dengan praktik yang bagus di Kemang. Sari yang memposting foto makan malam keluarga di Instagram, Sari dengan pernikahan hampir 2 tahun dan kondominium yang menghadap ke taman. Suami saya menyerang saya, kata saya. Dan kali ini di depan putri-putri saya. Hening. Dia berhenti mengetik dan menatap saya, bukan dengan kasihan, tetapi dengan sesuatu yang lebih buruk pengakuan, seolah-olah saya hanyalah salah satu dari banyak. Dan mungkin memang begitu. Bisa Anda tunjukkan? Tanyanya. Saya menyingsingkan lengan baju saya, memarnya lebih buruk dari pagi ini. Terlihat seperti lukisan abstrak, nuansa ungu tua, biru gelap dengan kuning kehijauan di tepinya. Bekas jari-jarinya begitu jelas sehingga Anda bisa menghitungnya. 4 jari, ibu jari di sisi lain. Dia mencengkeram saya dengan kekuatan seperti itu, sambil berteriak beberapa sentimeter dari wajah saya. Bahwa saya tidak tahu berterima kasih, histeris, bahwa dia bekerja keras untuk menafkahi rumah kami. Dan saya tidak menyadarinya, tidak menghargainya, tidak pantas mendapatkannya. Dia bilang saya tidak pantas mendapatkan apapun yang saya miliki, bahwa tanpa dia saya bukan apa-apa. Dia mengatakannya sambil menatap tepat ke mata saya. Lalu dia meremas lengan saya sampai saya menjerit. Dan ketika saya menjerit, Emily dan Sofia muncul di pintu kamar tidur. Putri-putri saya melihat semuanya. Suara saya pecah. Jangan menangis, Sari. Tidak di sini. Tidak sekarang. Saya telah melatih ini sepanjang perjalanan. Saya telah berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan kuat, objektif, tegas. Tapi ketika Anda mengatakannya dengan lantang, ketika Anda melepaskan apa yang telah Anda tahan selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, semuanya hancur. Dan saya hancur di sana, di kursi plastik itu, sementara petugas itu mengambil tisu dari kotak di mejanya dan menyerahkannya kepada saya tanpa sepatah kata pun. Saya akan panggil detektif, katanya, berdiri. Dia perlu mendengar ini. Tidak, kata saya cepat, meraih lengannya. Dia ada di luar, suami saya. Dia mengikuti saya. Saya melihat mobilnya parkir di depan. Dia mengerutkan kening. Apa Anda punya surat perintah penahanan? Belum. Saya hanya datang untuk membuat laporan. Saya butuh bukti untuk mengajukan gugatan cerai. Saya butuh tercatat bahwa dia memukul saya,
bahwa dia agresif karena dia akan mencoba menggunakan hak asuh anak-anak untuk melawan saya. Dia selalu begitu. Itu selalu membuat saya terlihat gila. Dia mengangguk dan saya bisa melihat dia tahu naskah ini di luar kepala. Berapa banyak wanita yang duduk di kursi ini? Berapa banyak yang menceritakan kisah yang sama dengan kata-kata yang berbeda? Tunggu di sini, katanya dan pergi. Saya sendirian di ruangan itu. AC tua berdengung seperti motor kulkas yang rusak. Saya bisa mendengar suara-suara teredam di luar. Langkah kaki, telepon berdering. Dan kemudian saya mendengar suara Ardi lagi, lebih keras, kali ini tidak sabar. Dia bertanya apakah dia bisa berbicara dengan saya, mengatakan itu semua salah paham, bahwa kami adalah pasangan suami istri, bahwa ini adalah masalah keluarga. Saya menutup mata, menarik napas dalam-dalam, bau kopi tua bercampur dengan pewangi pinus. Saya merasakan rasa logam ketakutan di mulut saya, tapi di balik ketakutan, ada sesuatu yang lain. Kemarahan. Kemarahan yang tenang, dingin yang telah saya rawat selama berbulan-bulan. Sejak hari dia berteriak pada saya di depan Emily. Sejak dia secara tidak sengaja mendorong Sofia ketika dia mencoba membela saya. Sejak malam saya menemukan pesan teks di ponselnya, dan dia membalikan keadaan, menuduh saya paranoid karena mengganggu privasinya. Saya telah menunggu terlalu lama, menanggung terlalu banyak, percaya terlalu lama, bahwa dia akan berubah, bahwa itu hanya masa sulit, bahwa Ardi yang pertama kali saya temui akan kembali. Tapi Ardi itu tidak pernah ada. Atau mungkin dia hanya ada cukup lama bagi saya untuk menikahinya, hamil, dan menjalin hidup saya dengannya dengan cara yang terasa mustahil untuk diurai. Tapi saya punya rahasia, kartu truf yang tidak bisa dia bayangkan. Pintu terbuka lagi. Seorang pria berusia awal 50-an masuk. Janggut abu-abu yang rapi, setelan jas detektif yang kusut. Dia membawa folder coklat di bawah lengannya dan ekspresi serius yang tidak persis keras tetapi juga tidak ramah. Itu profesional, lelah, seperti seseorang yang telah melihat sisi terburuk kemanusiaan dan masih datang bekerja setiap hari. Sari Wijaya, tanyanya, duduk di kursi yang ditinggalkan petugas. Saya detektif Budi. Petugas mengisi saya. Kekerasan fisik, benar? Saya mengangguk. Dia membuka folder, mengeluarkan pulpen. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi? Dan saya menceritakan kepadanya dari awal, dari pertengkaran bodoh tentang piring kotor yang dia tinggalkan di bak cuci untuk kesekian kalinya, dari saat saya bilang saya lelah, bahwa saya bekerja sama kerasnya dengannya, bahwa saya juga pantas istirahat. Dari saat dia perlahan berdiri dari kursinya, cara dia melakukannya ketika dia kehilangan kendali dan berjalan ke arah saya. Dia mencengkeram saya di sini, kata saya, menunjukkan lenganku lagi, dan berteriak bahwa saya tidak berguna, bahwa jika bukan karena dia, saya hanyalah dokter gigi lain di klinik lingkungan. Bahwa uang yang membangun praktik saya adalah pinjaman dari perusahaan konstruksinya, bahwa dia bisa mengambil segalanya dari saya. Detektif berhenti menulis, menatap saya. Dia bilang dia bisa mengambil segalanya dari Anda. Dia selalu mengatakan itu, bahwa saya bergantung padanya, bahwa tanpa dia, saya bukan apa-apa. Dan klinik itu, atas nama siapa? Atas nama saya. Saya membeli properti itu dengan warisan dari ibu saya. Dia tahu itu, tetapi dia suka memutarbalikkan hal-hal, Anda tahu. Membuatnya terlihat seolah-olah semua yang saya miliki adalah karena dia. Detektif menatap saya selama beberapa detik. Lalu dia bertanya, siapa nama lengkap suami Anda? Ardi Sanjaya, 45 tahun, insinyur sipil, mitra di perusahaan konstruksi besar di Jakarta ini, Sanjaya Konstruksi. Jantung saya berdetak kencang. Ya, bagaimana Anda tahu? Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia berdiri, pergi ke lemari arsip logam di sudut ruangan, membuka laci, dan mulai mencari sesuatu. Suara folder yang berdesir sangat memekakan telinga. Saya merasa mulut saya kering. Sari, katanya. Punggungnya masih menghadap saya saat dia mengeluarkan folder tebal. Saya kenal pria ini. Dia berbalik, berjalan kembali ke meja, dan meletakkan folder di depan saya. Namanya tertulis di tab.
Tetapi itu bukan satu-satunya hal di sana. Ada nama-nama lain. 3 nama wanita yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Detektif membuka folder perlahan, seperti seseorang membuka kotak yang mereka tahu ada ular di dalamnya. Dan kemudian saya melihatnya. Laporan polisi, 3 di antaranya, semuanya terhadap Ardi Sanjaya. Semuanya karena penyerangan. Semuanya dibatalkan karena para wanita menolak untuk mengajukan tuntutan. Lantai runtuh dari bawah saya. Ini nyata. Detektif mengangguk, suami Anda telah dilaporkan karena kekerasan dalam rumah tangga 3 kali. Kasus-kasus sebelum pernikahan Anda. 2 pacar dan seorang tunangan. Mereka semua menarik kembali keluhan. Saya ingat dia karena saya adalah petugas patroli saat itu. Dan salah satu wanita ini hampir meninggal. Dia mematahkan 2 tulang rusuknya, tetapi keluarganya muncul, menawarkan uang, dan dia mundur. Saya tidak bisa bernapas. 3 wanita. 3 sebelum saya, dan dia tidak pernah sedikit pun menyebutkannya, tidak pernah mengakui dia memiliki riwayat. Saya telah menikah dengan seorang pelaku kekerasan berantai. Saya telah menempatkan putri-putri saya di rumah dengan seorang pria yang hampir membunuh seseorang. Sari, kata detektif, dan suaranya lebih rendah sekarang, hampir lembut. Anda bukan yang pertama, dan jika Anda tidak melakukan sesuatu sekarang, Anda mungkin tidak akan menjadi yang terakhir. Air mata mengalir deras. Saya tidak ingin menangis, tetapi tidak mungkin menahannya. Karena selama bertahun-tahun ini, saya mengira masalahnya adalah saya, bahwa saya memprovokasi dia, bahwa saya terlalu sensitif, terlalu dramatis, terlalu menuntut. Dia telah meyakinkan saya akan hal itu. Dia telah membuat saya percaya bahwa tidak ada pria lain yang akan tahan dengan saya, bahwa saya beruntung memilikinya. Tapi itu tidak benar, tidak ada yang benar. Saya hanyalah salah satu lagi dalam daftarnya, wanita lain yang dia pilih untuk dihancurkan secara perlahan. Bisakah Anda membantu saya? Tanya saya. Saya bisa dan saya akan. Tapi saya juga butuh Anda membantu saya. Saya butuh Anda untuk tidak menyerah. Saya butuh Anda untuk menyelesaikan ini. Karena kali ini, Sari, kali ini saya akan membuat pria ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya mengangguk, menyeka air mata dengan punggung tangan, lalu meraih tas, membukanya, dan mengeluarkan ponsel saya. Saya membuka kunci dan menunjukkan folder yang telah saya buat 8 bulan lalu, folder bernama Bukti. Di dalamnya ada 47 berkas audio pertengkaran, 23 foto memar, 6 video dia merusak barang di rumah, dan 1 rekaman 2 menit dia mengancam akan membunuh saya jika saya mencoba meninggalkannya. Detektif mengambil ponsel, menatap layar, lalu menatap saya, dan untuk pertama kalinya sejak saya masuk ke kantor polisi itu, saya melihat sesuatu di matanya yang bukan kelelahan. Itu adalah rasa hormat. Anda cerdas, katanya. Tidak, jawab saya. Saya hanya lelah menjadi bodoh. Dan di ruangan kantor polisi yang dingin itu, sementara di luar, suami saya menunggu untuk meyakinkan saya agar menyerah sekali lagi. Saya melepas cincin kawin emas dari jari saya, yang terukir selamanya di dalamnya, dan meletakkannya di atas meja logam yang tergores, tepat di tengah folder. Dengan laporan dari wanita-wanita lain yang telah dia hancurkan sebelum saya, selamanya telah berakhir, dan pertarungan saya yang sebenarnya baru saja dimulai. Untuk memahami bagaimana saya berakhir di kantor polisi itu dengan 8 bulan bukti tersimpan di ponsel saya perlu membawa Anda kembali, 18 tahun yang lalu, ketika saya bertemu Ardi Sanjaya di pesta kelulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saya berusia 24 tahun, seorang lulusan baru, mengenakan gaun biru. Ibu saya memberi saya sepatu hak tinggi yang menjepit tetapi terlihat cantik, rambut saya tergerai di punggung. Saya merasa cukup cantik, berdaya, siap menaklukkan dunia. Saya telah menghabiskan 5 tahun belajar seperti orang gila, melakukan rotasi di klinik kesehatan masyarakat, bangun jam 5 pagi untuk naik Transjakarta. Ibu saya telah menjual kondominiumnya untuk membantu saya membayar kuliah setelah ayah saya meninggal. Saya berutang segalanya padanya. Dan malam itu, dengan ijazah di tangan, saya yakin saya akan membayar kembali setiap sen, setiap pengorbanan,
Setiap malam dia menghabiskan waktu menjahit untuk menambah pensiunnya. Teman saya, Daniel, seorang teman sekelas, yang memperkenalkan saya kepada Ardi, dia adalah sepupu seseorang, hanya di sana untuk bertemu orang baru. Seorang insinyur sipil, juga lulusan baru, sudah bekerja di perusahaan konstruksi ayahnya. Tampan dengan cara klasik, Anda tahu, mata cerah, senyum lebar, aura percaya diri seseorang yang tumbuh tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dia mengenakan kemeja putih berlengan digulung, jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Dia berbau parfum desainer. Dia menatap saya seolah-olah saya adalah satu-satunya orang di pesta itu. Dia bertanya tentang kedokteran gigi, tentang rencana saya, tentang apa yang ingin saya lakukan. Dan dia mendengarkan, atau setidaknya saya pikir dia mendengarkan. Dia mengajukan pertanyaan yang tepat, menertawakan lelucon saya, menyentuh lengan saya ketika dia berbicara. Pada akhir malam, dia meminta nomor saya. 3 hari kemudian, dia menelepon dan mengajak saya makan malam. Restoran itu terlalu mewah bagi saya. Saya ingat merasa gugup melihat menu tanpa harga, mencoba menebak apa yang termurah, tetapi dia memesan anggur dan hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup. Dia membayar tanpa ragu, membuat saya merasa istimewa, membuat saya merasa pantas mendapatkannya. Selama 6 bulan pertama, Ardi sempurna, dia menjemput saya, membawakan bunga untuk ibu saya, memperkenalkan saya kepada orang tuanya, orang-orang elegan yang tinggal di kondominium mewah 3 lantai di Menteng yang menghadap ke Taman Suropati. Ibunya, Eleanor, menatap saya dari atas ke bawah pada brunch pertama itu, menilai saya untuk melihat apakah saya cukup baik untuk putranya. Tapi dia tersenyum, mengatakan saya gadis pekerja keras, dan saya menelan racun dalam pujian itu, berpura-pura itu manis. Ardi membantu saya mendirikan praktik pertama saya, atau setidaknya itulah yang dia katakan. Sebenarnya, ibu saya meninggal 6 bulan setelah kelulusan saya, kanker payudara, cepat, agresif, tanpa harapan. Dia meninggalkan saya sebuah kondominium kecil di Pasar Minggu, yang saya jual seharga 4 miliar rupiah. Saya menggunakan setiap sen uang itu untuk membeli ruang komersial di Kemang dan melengkapi klinik. Setiap kursi, setiap autoklav, setiap lampu dibayar dengan keringat ibu saya. Tapi Ardi selalu ada, memberikan pendapatnya, mengenal pemasok, menegosiasikan harga, dan seiring waktu, dia mulai memutarbalikkan narasi. Dia akan memberitahu teman-temannya bahwa dia membantu mendirikan klinik saya, bahwa dia meminjamkan saya uang, bahwa dia menggunakan kontaknya, dan saya membiarkannya karena saat itu saya pikir itu cinta. Saya pikir dia mendukung saya. Kami menikah 2 tahun setelah kami bertemu. Pernikahan besar di klub bergengsi, 300 tamu, gaun impor yang dipilih ibunya karena yang saya pilih tidak sesuai standar. Bulan madu di Bali. Kami kembali dan pindah ke kondominium yang dia beli atas namanya. Saya menyarankan untuk menaruh nama kami berdua di sertifikat karena saya akan membantu dengan cicilan, tetapi dia tertawa dan mengatakan itu tidak perlu, bahwa kami sudah menikah. Apa yang miliknya adalah milik saya. Saya percaya padanya. Emily lahir setahun kemudian. Sofia, 2 tahun setelah itu, dan saat itulah semuanya mulai berubah. Perlahan, sangat perlahan, saya bahkan tidak menyadarinya. Pertama, itu adalah komentar. Saya terlalu lelah. Saya terlalu banyak mengeluh. Saya tidak menjaga rumah dengan cukup baik. Dia bekerja sepanjang hari dan pulang mengharapkan semuanya rapi, tetapi ada mainan berserakan, piring kotor di bak cuci, saya dan piyama bernoda makanan bayi. Saya akan meminta maaf, mencoba menjadi lebih baik. Saya menyewa jasa pembersih, tetapi kemudian dia mengeluh tentang uang. Katanya saya terlalu banyak menghabiskan uang, bahwa saya tidak tahu cara mengelola keuangan. Meskipun saya membayar jasa pembersih dengan uang dari klinik saya, tetapi dia selalu menemukan cara untuk membuatnya terdengar seperti itu uangnya. Lalu datanglah teriakan. Dia pulang kerja dalam keadaan stres, dan apapun bisa menjadi alasan untuk meledak. Sofia menangis. Emily meminta perhatian, saya bertanya apakah dia bisa membantu memandikan anak.
Semua itu menjadi alasan baginya untuk berteriak. Dan dia berteriak dengan keras, berteriak hal-hal mengerikan bahwa saya tidak kompeten, bahwa dia menyesal menikahi saya, bahwa saya telah menjebaknya dengan anak-anak, bahwa jika bukan karena anak-anak perempuan, dia sudah lama pergi. Saya akan menangis bersembunyi di kamar mandi, memeluk putri-putri saya, dan meminta maaf kepada mereka atas apa yang mereka dengar. Saya akan mencoba menjelaskan bahwa ayah hanya lelah, hanya stres, bahwa jauh di lubuk hatinya dia mencintai kami. Dan saya percaya itu. Saya percaya bahwa jika saya menjadi istri yang lebih baik, ibu yang lebih baik, ibu rumah tangga yang lebih baik, dia akan kembali menjadi pria dari pesta kelulusan itu. Pria yang menatap saya seolah-olah saya istimewa. Tetapi dia tidak pernah kembali karena pria itu tidak pernah benar-benar ada. Itu hanya topeng. Tahun-tahun berlalu. Emily tumbuh menjadi gadis pendiam yang menghindari ayahnya. Sofia menjadi anak yang cemas yang menggigit kuku dan takut gelap. Dan saya menjadi bayangan. Saya bekerja di klinik pada siang hari, tersenyum pada pasien, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Saya pulang ke rumah dan berjalan di atas kulit telur, mengukur setiap kata, setiap gerakan, mencoba untuk tidak memicu ledakan. Ardi mulai mengendalikan uang, saya menghasilkan banyak uang di klinik, tetapi dia bersikeras saya menyetorkan semuanya ke rekening bersama. Dia mengatakan itu untuk mempermudah agar kami bisa mengelolanya bersama, tetapi dialah yang mengendalikan. Dia memutuskan apa yang merupakan pengeluaran penting dan apa yang merupakan keinginan boros saya. Dia memiliki kata sandi online banking. Saya akan meminta untuk membeli pakaian untuk anak-anak dan harus membenarkan setiap sen, tetapi dia akan membeli jam tangan seharga 5 juta rupiah dan mengatakan itu adalah investasi. Ada saatnya saya mencoba melawan. Saya bilang saya ingin rekening terpisah saya sendiri, uang saya sendiri. Dia mendiamkan saya selama seminggu, mengabaikan saya ketika saya masuk ke kamar, memalingkan kepalanya ketika saya mencoba berbicara. Anak-anak memperhatikan dan sangat ketakutan. Pada akhirnya, saya menyerah. Saya meminta maaf, mengatakan saya bersikap konyol dan kami kembali ke rutinitasnya. Lalu dorongan-dorongan dimulai. Tidak ada yang meninggalkan bekas, hanya ketika kami bertengkar dan saya terlalu dekat. Dia akan mendorong saya menjauh dengan paksa atau mencengkeram pergelangan tangan saya dengan erat ketika saya mencoba meninggalkan ruangan selama pertengkaran. Pertama kali dia benar-benar mendorong saya, adalah 3 tahun yang lalu. Saya jatuh ke belakang sofa, kepala saya terbentur sandaran tangan, melihat bintang-bintang. Dia membanting pintu saat keluar, kembali 2 jam kemudian dengan bunga dan permintaan maaf. Katanya dia kehilangan kendali, berada di bawah tekanan di tempat kerja. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Itu terjadi lagi dan lagi dan lagi. Dan saya mulai menerimanya, menormalkan itu, percaya bahwa mungkin saya memang memprovokasi dia, bahwa mungkin saya terlalu dramatis. Dia sering mengatakannya sehingga saya mulai meragukan diri sendiri. Apakah saya melebih-lebihkan? Apakah semua pernikahan seperti ini? Apakah saya terlalu lemah untuk menangani pria sejati? Tapi kemudian suatu hari, semuanya berubah. Itu 8 bulan yang lalu. Emily berada di kamarnya mengerjakan pekerjaan rumah. Sofia sedang menonton TV di ruang tamu. Saya berada di dapur membuat makan malam ketika Ardi pulang. Dia telah minum, tidak banyak tetapi cukup untuk menjadi lebih longgar, lebih kejam. Dia mulai mengeluh tentang makanan sebelum saya bahkan menyajikannya. Katanya dia bosan dengan pasta, bahwa dia membayar tagihan dan pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya mengatakan jika dia ingin sesuatu yang berbeda dia juga bisa memasak, bahwa saya bekerja sebanyak dia dan saya lelah. Itu adalah hal yang salah untuk dikatakan. Dia melemparkan piringnya ke bak cuci, piring itu pecah, pecahan keramik berterbangan. Salah satunya memotong tangan saya. Saya berteriak dan dia datang kepada saya. Wajahnya merah, jarinya di depan wajah saya, berteriak bahwa saya tidak tahu berterima kasih, bahwa tanpa dia saya bukan apa-apa, bahwa dia bisa meninggalkan saya di jalan dengan anak-anak tanpa sepeser pun. Emily muncul di ambang pintu dapur.
Saya tidak akan pernah melupakan wajahnya, ketakutan di matanya, kekecewaan, tatapan yang mengatakan, "Bu, mengapa ibu membiarkan dia melakukan ini?" Dan pada saat itu, saya memutuskan, tidak pada detik itu juga karena saya masih terlalu ketakutan. Tetapi malam itu, berbaring di tempat tidur di sebelahnya sementara dia tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa, saya memutuskan untuk pergi. Tapi tidak begitu saja. Tidak tanpa perlindungan, tidak tanpa bukti. Karena saya tahu Ardi. Saya tahu caranya memutarbalikkan kebenaran, membuat saya terlihat gila, membalikan semua orang melawan saya. Jika saya hanya meminta cerai, dia akan menggunakan uangnya, pengacaranya, kontaknya untuk menghancurkan saya. Dia akan mencoba mendapatkan hak asuh anak-anak, mengatakan saya tidak stabil, lalai, bahwa saya meninggalkan keluarga. Jadi, saya mulai merekam. Setiap kali dia mulai berteriak, saya menyalakan perekam suara ponsel saya dan meninggalkannya di saku celemek, di tas, di atas meja. Saya merekam 47 pertengkaran. 47 kali dia menyebut saya tidak kompeten, bodoh, tidak berguna, pelacur. 47 kali dia mengatakan dia akan meninggalkan saya di jalan, mengambil putri-putri saya dari saya, menghancurkan saya. Saya mulai memotret setiap tanda, setiap memar, setiap goresan, setiap kali dia mencengkeram lengan saya terlalu keras, meremas pergelangan tangan saya, mendorong kepala saya. 23 foto selama 8 bulan. Saya merekam dia merusak barang 6 kali. Piring, gelas, remote control, pintu lemari. Hal-hal yang kemudian dia klaim saya telah pecahkan, bahwa saya telah memprovokasi dia, bahwa itu adalah kesalahan saya. Dan kemudian ada satu rekaman 2 menit, yang terburuk, yang diam-diam saya rekam 3 minggu yang lalu ketika saya menyebut kata cerai untuk pertama kalinya. Saya hanya mengatakan bahwa mungkin akan lebih baik bagi kami, bahwa kami tidak bahagia, bahwa anak-anak menderita. Dia mengunci pintu kamar tidur, mendekat ke wajah saya, dan berkata dengan suara rendah, dingin yang lebih buruk daripada teriakan. Jika Anda mencoba meninggalkan saya, Sari, saya akan menghabisi Anda. Saya akan mengambil putri-putri Anda dari Anda. Saya akan menutup klinik Anda. Saya akan memberitahu semua orang bahwa Anda gila, bahwa Anda berselingkuh dari saya, bahwa Anda tidak berguna. Dan jika itu tidak cukup, saya akan membunuh Anda. Apakah Anda mendengarkan saya? Saya akan membunuh Anda, dan tidak ada yang akan tahu. Saya merekam setiap kata dan menyimpannya di folder yang dilindungi kata sandi. Saya menelepon teman saya, Jessica, seorang pengacara yang saya kenal sejak kuliah, yang sekarang menjadi spesialis terkemuka dalam hukum keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga. Saya menceritakan semuanya, menunjukkan bukti-bukti kepadanya. Dia menyusun strategi. Dia mengatakan saya perlu pergi ke polisi, membuat laporan bahwa dengan bukti ini, dia bisa mendapatkan perintah perlindungan, hak asuh anak-anak, dan bagian yang adil dari aset. Tapi saya takut dia akan tahu. Takut dia akan memenuhi ancamannya. Takut kehilangan putri-putri saya sampai dorongan di depan mereka 2 hari yang lalu. Dorongan yang meninggalkan bekas ungu. Dorongan yang Emily lihat dan mulai menangis. Dorongan yang Sofia yang berusia 13 tahun secara diam-diam rekam di ponselnya karena putri saya sudah tahu kami membutuhkan bukti. Saat itulah saya tahu ini sekarang atau tidak sama sekali. Saya membawa anak-anak perempuan, mengantar mereka ke rumah saudara perempuan saya. Dia selalu curiga terhadap Ardi. Saya memberitahu mereka bahwa saya harus mengurus sesuatu dan langsung pergi ke kantor polisi. Dan sekarang duduk di ruangan itu melihat laporan dari wanita-wanita lain, saya memahami segalanya. Ardi tidak memilih saya secara kebetulan. Dia punya pola, wanita yang bisa dia kendalikan, wanita yang bergantung padanya dalam beberapa hal, wanita yang bisa dia hancurkan secara perlahan sampai mereka tidak tahu siapa diri mereka lagi. Tapi dia membuat satu kesalahan dengan saya. Karena di balik semua itu, di bawah ketakutan dan ketidakamanan yang dia tanamkan dalam diri saya, masih ada Sari yang telah menempuh pendidikan sendiri. Sari yang telah membangun klinik dari awal,
Sari yang telah mewarisi kekuatan seorang ibu yang menjual rumahnya untuk membayar pendidikan putrinya dan Sari itu tidak akan menyerah. Detektif Budi menutup folder dan menatap mata saya. Apakah Anda siap untuk menyelesaikan ini sampai akhir? Tanyanya. Saya siap, kata saya. Dan kali ini, suara saya tidak goyah. Detektif Budi menghabiskan 2 jam berikutnya mendengarkan setiap berkas audio, melihat setiap foto, menonton setiap video yang telah saya simpan di ponsel saya. Dia membuat catatan, berhenti sebentar, memutar ulang, membuat lebih banyak catatan. Petugas yang pertama kali berbicara kepada saya masuk dan keluar beberapa kali membawa air, kopi, formulir. Saya minum kopi meskipun sudah dingin dan tidak enak, hanya untuk melakukan sesuatu dengan tangan saya yang tidak berhenti gemetar. Di luar, Ardi masih menunggu. Saya bisa merasakan kehadirannya seolah-olah itu adalah bayangan yang melewati dinding. Setiap setengah jam, dia akan bertanya berapa lama lagi. Dia akan mengatakan dia ada rapat, bahwa absurd untuk menahan saya di sini begitu lama, bahwa dia mengenal orang-orang penting, bahwa dia akan memanggil pengacara keluarga. Biarkan dia menelepon, kata detektif tanpa mengalihkan pandangannya dari layar komputer tempat dia mentransfer berkas-berkas saya. Dia akan membutuhkan pengacara yang sangat bagus. Ketika dia selesai mendokumentasikan semuanya, dia mengangkat telepon dan menelepon. Hakim Anita, Detektif Budi dari Polsek Tebet. Maaf mengganggu setelah jam kerja, tetapi saya punya kasus mendesak di sini. Saya butuh perintah perlindungan darurat. Risiko mendesak. Pelaku ada di kantor polisi sekarang, menunggu korban. Dia punya riwayat 3 laporan sebelumnya yang dibatalkan. Kali ini, korban punya bukti rekaman, 47 berkas audio, 23 foto cedera, 6 video kerusakan properti, dan ancaman pembunuhan langsung yang direkam. Ada jeda saat dia mendengarkan. Lalu, ya, Bu. Saya kirimkan semuanya melalui email sekarang. Terima kasih. Dia menutup telepon dan menatap saya. Apa Anda punya tempat tinggal malam ini? Tempat yang tidak dia ketahui? Di rumah adik saya. Dia tahu di mana adik saya tinggal, tapi dia belum pernah ke sana. Dia tidak akur dengan keluarga saya. Bagus. Anda akan pergi ke sana sekarang. Hakim akan menandatangani perintah perlindungan malam ini. Besok pagi, dia tidak akan bisa mendekati Anda atau putri-putri Anda dalam jarak 150 meter. Dia tidak bisa menelepon, mengirim pesan, tidak ada. Jika dia melanggar, dia akan ditangkap di tempat. Bagaimana dengan kondominium? Tanya saya. Barang-barang saya, barang-barang anak-anak. Besok pagi, Anda akan kembali dengan pengawalan polisi dan mengambil apa yang Anda butuhkan. Kita akan urus sisanya nanti. Sisanya, kondominium senilai 25 miliar rupiah. Perabotan yang saya pilih, pakaian, buku-buku, mainan anak-anak, foto keluarga berbingkai yang kini hanyalah kebohongan berbingkai. Seluruh kehidupan yang telah saya bangun yang kini harus saya bongkar sepotong demi sepotong. Saya punya klinik, kata saya. Saya memiliki bangunannya. Ada apartemen kecil di lantai atas yang saya gunakan untuk beristirahat di antara janji temu. Kami bisa tinggal di sana sementara saya membereskan semuanya. Bahkan lebih baik. Apakah ada alarm? Kamera? Saya memasangnya bulan lalu. Detektif tersenyum untuk pertama kalinya. Anda benar-benar mempersiapkan ini? Saya punya 8 bulan untuk merencanakan. Dia berdiri. Saya akan membawanya ke sini. Saya akan memberitahunya tentang laporan polisi dan perintah perlindungan yang masuk. Dia akan panik. Dia akan menyangkal semuanya. Dia akan mencoba meyakinkan saya bahwa Anda gila. Saya sudah melihat film ini 1000 kali. Apakah Anda ingin berada di sini atau Anda lebih suka pergi melalui pintu belakang? Saya ingin berada di sini. Apakah Anda yakin? Tentu saja, karena saya perlu melihatnya. Saya perlu melihat wajahnya ketika dia mengetahui bahwa kali ini saya tidak mundur. Bahwa kali ini saya lebih pintar, bahwa dia telah meremehkan wanita yang dia sebut bodoh, tidak kompeten, tidak berguna. Detektif pergi. Saya mendengar suaranya di lorong memanggil nama Ardi. Saya mendengar langkah kakinya mendekat. Jantung saya berdetak sangat kencang,
sehingga saya pikir saya akan pingsan, tetapi saya menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangan di pangkuan, dan tetap tegap. Pintu terbuka. Ardi masuk, dan ketika dia melihat saya duduk di sana dengan detektif di samping saya dan folder bukti di atas meja, ekspresinya berubah. Untuk sepersekian detik, saya melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang nyata. Tapi dia dengan cepat memakai topeng itu kembali. Senyum lelah, tatapan merendahkan, desahan seorang pria sabar yang berurusan dengan wanita histeris. "Sari, sayang," katanya, suaranya semulus madu beracun. "Ada apa? Mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku khawatir. Anak-anak menanyakanmu. Jangan bicara tentang putri-putri saya," kata saya. Suara saya terdengar mantap, lebih mantap dari yang saya duga. Dia berkedip. "Apa maksudmu putri-putrimu?" "Itu putri-putri kita, Sari." Dia menatap detektif. "Detektif, saya tidak tahu apa yang istri saya katakan kepada Anda, tetapi dia sangat stres akhir-akhir ini, sangat cemas. Saya bahkan menyarankan dia untuk menemui terapis, tetapi dia menolak. Dia memiliki episode-episode ini. Terkadang dia mengarang-arang, memutarbalikkan situasi." "Saya mengarang-arang," kata saya, dan saya merasakan kemarahan panas naik di tenggorokan saya. "Apakah saya mengarang 47 berkas audio? Anda berteriak-teriak menghina saya? Apakah saya mengarang 23 foto memar yang Anda tinggalkan di tubuh saya? Apakah saya mengarang video Anda menghancurkan piring dan remote control? Apakah saya mengarang suara Anda mengancam akan membunuh saya jika saya mengajukan gugatan cerai?" Wajahnya memucat. Anda merekam saya? Saya merekam semuanya selama 8 bulan, setiap teriakan, setiap ancaman, setiap tindakan kekerasan, dan sekarang detektif memiliki salinan semuanya." Ardi menatap detektif. Dia tidak bisa melakukan itu. Itu pelanggaran privasi. Itu ilegal. Detektif melipat tangan. "Sebenarnya, Bapak Ardi, dia bisa. Di Indonesia, legal untuk merekam percakapan di mana Anda adalah bagian darinya. Dan percayalah, saya telah mendengarkan setiap detik, termasuk bagian di mana Anda mengatakan akan membunuhnya. Itu disebut ancaman pembunuhan. Dan digabungkan dengan kekerasan fisik, 23 bukti foto, video kerusakan properti, dan riwayat 3 laporan sebelumnya yang Anda miliki di departemen ini, saya akan mengatakan Anda berada dalam situasi yang sangat sulit." Ardi mundur selangkah. "Riwayat apa? 3 laporan apa?" Detektif membuka folder lama. "Mengenali nama-nama ini?" "Laporan Jessica Susilo pada tahun 2006, dibatalkan. Laporan Murni Wijaya pada tahun 2008, dibatalkan. Laporan Ayu Pratama pada tahun 2010. 2 tulang rusuk patah. Dia hampir meninggal. Laporan dibatalkan setelah keluarga Anda menawarkan penyelesaian finansial." "Perlu saya lanjutkan?" "Itu bertahun-tahun yang lalu," Ardi gagap. "Saya masih muda. Saya sudah berubah." Anda belum berubah," detektif memotongnya. "Anda hanya menjadi lebih berhati-hati. Tapi kali ini, Bapak Ardi, korban Anda juga lebih berhati-hati." Ardi menatap saya dan saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Keputusasaan yang nyata. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali, bahwa narasinya bukan lagi miliknya, bahwa saya telah membalikkan keadaan. "Sari," katanya, suaranya bergetar. "Sari, sayang, kita bisa bicarakan ini di rumah dengan tenang. Saya tahu saya sudah sulit. Saya tahu saya terkadang kehilangan kendali. Tapi saya mencintaimu. Saya mencintai putri-putri kita. Kita bisa memperbaiki ini. Kita tidak perlu melibatkan polisi. Pikirkan tentang putri-putri. Pikirkan tentang skandal ini. Orang tua saya, mitra bisnis saya, semua orang akan tahu. Anda seharusnya memikirkannya sebelum Anda mengangkat tangan kepada saya," kata saya. Dia mengambil langkah lain ke arah saya. "Sari." Detektif berdiri. "Bapak Ardi, saya sarankan Anda tidak mendekati korban. Saya baru saja menerima konfirmasi dari hakim. Perintah perlindungan telah diberikan.
Anda dilarang mendekati Sariwijaya atau putri-putrinya dalam jarak 150 meter. Anda tidak bisa menelepon, mengirim pesan, email, tidak ada. Setiap pelanggaran akan mengakibatkan penangkapan Anda segera. Ardi terpaku. Ini konyol. Saya tidak bisa melihat putri-putri saya sendiri. Putri-putri Anda akan berbicara dengan psikolog anak dari pengadilan. Setelah itu, hakim akan memutuskan kunjungan yang diawasi. Untuk saat ini, tidak. Di rumah saya diusir dari rumah saya sendiri. Untuk saat ini, Nyonya Sari dan putri-putrinya akan pergi. Akan ada sidang segera untuk memutuskan siapa yang tinggal di rumah selama proses perceraian. Ardi tertawa pahit. Perceraian? Sari, Anda tidak akan menceraikan saya. Saya punya pengacara terbaik di Jakarta. Saya punya uang. Saya punya koneksi. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat itulah saya berdiri. Saya menatap tepat ke matanya dan berkata, apakah Anda pikir saya takut kepada Anda setelah 18 tahun menanggung teriakan Anda, dorongan Anda, penghinaan Anda? Anda pikir saya akan menyerah sekarang? Anda meremehkan saya, Ardi. Anda pikir saya lemah? Anda pikir saya bergantung pada Anda? Tapi saya punya klinik. Saya punya uang sendiri. Saya punya bukti. Dan saya punya pengacara yang menunggu untuk melihat Anda di pengadilan. Pengacara apa? Saat itu, ponsel saya berdering. Itu Jessica. Saya menyalakan speaker. Sari, semuanya baik-baik saja di sana? Suaranya bergema di ruangan itu. Semuanya baik-baik saja. Jessica, detektif baru saja mengkonfirmasi perintah perlindungan. Sempurna. Saya sudah menyiapkan permohonan cerai yang dipermasalahkan dengan permintaan hak asuh tunggal untuk anak-anak perempuan dan pembagian aset. Saya akan mengajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat besok pagi. Dan Sari, informasi yang Anda berikan kepada saya tentang penggelapan dana dari perusahaan konstruksi, saya sudah menyampaikannya ke kantor kejaksaan. Mereka akan ingin berbicara dengan Ardi segera. Wajah Ardi memerah. Penggelapan apa? Informasi apa? Saya tersenyum. Uang 1,2 miliar rupiah yang Anda pindahkan dari rekening bersama selama 6 bulan terakhir, Ardi. Apakah Anda pikir saya tidak menyadarinya? Apakah Anda pikir saya tidak melihat laporan rekening? Anda mentransfernya ke nama sekretaris Anda dan berpikir saya terlalu bodoh untuk mengetahuinya, tetapi saya tahu. Dan saya juga mengetahui Anda menggunakan uang perusahaan untuk membayar cicilan kondominium simpanan Anda. Amanda, bukan? Gadis cantik 28 tahun, tinggal di kondominium senilai 6 miliar rupiah di Jakarta Barat yang Anda beli atas namanya agar istri Anda tidak tahu? Nah, Ardi, saya tahu, hening mutlak. Bahkan detektif terlihat terkesan. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu itu? Ardi berbisik. Karena selama 8 bulan terakhir, saya tidak hanya merekam audio. Sayang, saya menyewa detektif swasta. Dia mengikuti Anda, memotret Anda datang dan pergi dari apartemennya, memotret Anda makan malam di restoran pinggiran kota di mana Anda pikir tidak ada yang akan mengenali Anda. Dia memotret kontrak pembelian kondominium dan mengetahui Anda menggunakan perusahaan sebagai kedok untuk menyembunyikan aset. Suara Jessica terdengar lagi melalui speaker. Dan itu, Bapak Ardi, disebut penipuan pajak, pencucian uang, dan penggelapan. Para mitra di Sanjaya Konstruksi juga akan ingin berbicara dengan Anda. Saya membayangkan ayah Anda akan sangat senang mengetahui Anda menggunakan bisnis keluarga untuk mendanai perselingkuhan Anda. Ardi terhuyung, memegangi meja untuk menopang. Kamu merencanakan ini. Kamu menjebakku. Tidak, kata saya. Anda menjebak diri Anda sendiri. Saya hanya mengumpulkan kepingan-kepingan itu. Detektif berdiri. Bapak Ardi, saya sarankan Anda pergi sekarang. Nyonya Sari akan pergi dengan pengawalan. Anda punya 1 jam untuk berada di luar radius 150 meter di sekitarnya. Jika saya mengetahui Anda melanggar perintah perlindungan, Anda akan menghabiskan malam di sel. Mengerti? Ardi menatap saya dengan kebencian yang begitu murni sehingga saya merasakan udara menjadi berat. Tapi di balik kebencian ada sesuatu yang lain. Kekalahan.
Dia tahu dia telah kalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi Sanjaya tidak memegang kendali. Anda akan menyesali ini, katanya pelan. Tidak, jawab saya. Anda yang akan menyesal. Dia pergi dengan membanting pintu. Saya mendengarkan langkah kakinya memudar di lorong sampai benar-benar hilang. Dan kemudian, barulah kaki saya lemas. Saya ambruk ke kursi dan mulai menangis, tapi itu bukan tangisan kesedihan. Itu adalah kelegaan. Itu adalah kebebasan. Itu adalah beban 18 tahun yang terangkat dari tubuh saya. Detektif meletakkan tangan di bahu saya. Anda sangat berani. Saya tidak merasa berani, kata saya di antara isak tangis. Saya merasa lelah. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, katanya. Itu adalah rasa takut dan tetap melakukannya. Anda melakukan hal yang benar, Sari, untuk Anda dan untuk putri-putri Anda. Saya mengeringkan air mata, berdiri, mengambil tas, dan berjalan keluar dari kantor polisi itu melalui pintu depan, diantar oleh seorang petugas ke mobil saya. Saat saya menyalakan mesin, saya melirik kaca spion. Ardi berada di seberang jalan, berdiri di samping mobilnya, mengawasi saya, tetapi dia tidak bergerak mendekat karena sekarang dia takut. Takut ditangkap, takut kehilangan segalanya. Takut pada wanita yang dia coba hancurkan, yang kini berdiri tegak, siap bertarung. Saya menginjak gas dan tidak menoleh ke belakang. 3 hari berikutnya adalah kabut pengacara, dokumen, dan tatapan kasihan. Saya pergi dengan pengawalan polisi untuk mengambil barang-barang kami dari kondominium. Ardi tidak ada di sana, tetapi kehadirannya menggantung di setiap ruangan seperti hantu yang marah. Saya mengemas pakaian, mainan, dokumen. Emily membantu saya dalam diam. Sofia menangis ketika dia harus memilih boneka mana yang akan dibawa. Kami pindah ke apartemen di atas klinik saya. Kecil, hanya 2 kamar tidur. Tetapi itu milik saya. Dibeli dengan uang ibu saya. Ardi tidak pernah menginjakkan kaki di sana. Dia pikir tempat itu terlalu sederhana. Katanya saya harus menyewakannya sebagai ruang kantor tambahan daripada menyia-nyiakannya. Tapi sekarang ruang itu adalah tempat perlindungan kami. Anak-anak perempuan mengajukan sejuta pertanyaan. Ayah di mana? Mengapa kami tidak bisa bertemu dengannya? Apakah kami akan pulang? Saya menjawab dengan hati-hati, jujur, dengan cara yang bisa mereka pahami. Saya memberitahu mereka bahwa ayah dan saya akan bercerai, bahwa terkadang orang dewasa tidak bisa lagi hidup bersama, bahwa itu bukan salah mereka. Itu tidak pernah salah mereka. Emily, yang lebih tua, memahami lebih dari yang saya inginkan. Suatu malam, dia datang ke kamar saya dan berkata, "Bu, saya selalu tahu ayah jahat kepada ibu. Saya hanya tidak tahu harus berbuat apa. Saya minta maaf saya tidak membela ibu. Saya memeluk putri saya dan menangis di bahunya. Kamu tidak perlu membela saya, sayang. Kamu masih anak-anak. Tugas saya untuk melindungimu dan saya terlalu lama. Tapi kita aman sekarang. Saya janji." Jessica bekerja seperti mesin. Dia mengajukan gugatan cerai, meminta hak asuh tunggal, menuntut 10 juta rupiah per bulan sebagai tunjangan anak, dan memulai proses pembagian aset. Ardi menyewa firma hukum termahal di Jakarta, 3 pengacara mereka, melawan Jessica. Dia tidak terintimidasi. Konferensi penyelesaian dijadwalkan 10 hari setelah saya mengajukan laporan. Saya berjalan ke gedung pengadilan, kaki saya gemetar. Jessica di sisi saya, memegang map tebal berisi semua bukti. Ardi ada di sana dengan setelan abu-abu yang rapi, rambut ditata sempurna, postur seorang pengusaha sukses, tetapi ketika dia melihat saya, topeng itu terlepas sejenak. Saya melihat kebencian, penghinaan, karena semua orang di sana tahu staf pengadilan, pengacara lain, orang-orang yang menunggu di kursi plastik. Semua orang tahu bahwa insinyur terhormat Ardi Sanjaya adalah seorang pelaku kekerasan. Hakim Anita masuk, seorang wanita berusia 60, rambut abu-abu digulung rapi, kacamata di ujung hidung, ekspresi yang tidak bisa dibaca. Dia duduk, membuka berkas, dan membaca dalam diam selama beberapa menit. Suara dia membalik halaman adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Lalu dia melepas kacamatanya, menatap Ardi, dan berkata, "Bapak Ardi,
Apakah Anda menyadari gravitasi tuduhan terhadap Anda? Pengacaranya berdiri. Yang mulia, klien saya menyangkal semua tuduhan. Ini adalah upaya pencemaran nama baik yang diatur oleh istrinya, yang mencari keuntungan finansial dalam perceraian. Hakim mengangkat alis. Pencemaran nama baik dengan 47 rekaman audio, 23 foto, 6 video, dan ancaman pembunuhan langsung, belum lagi riwayat 3 laporan sebelumnya yang dibatalkan. Pengacara ragu-ragu. Yang mulia, keluhan-keluhan lama itu dibatalkan karena tidak berdasar. Keluhan-keluhan itu dibatalkan karena para korban ditekan dan diberi uang. Hakim memotong. Saya sudah membaca berkas-berkas lama. Saya sudah membaca laporan medis. Salah satu wanita muda hampir meninggal. 2 tulang rusuk patah, gegar otak. Apakah Anda punya penjelasan untuk pola perilaku klien Anda? Hening. Ardi gelisah di bawah meja. Hakim menatap saya. Nyonya Sari, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Jessica menyenggol saya. Saya berdiri perlahan. Yang mulia, saya hidup dalam ketakutan selama 18 tahun. Takut tidak setuju dengannya. Takut mengatakan hal yang salah. Takut membuatnya marah. Saya pikir jika saya menjadi istri yang lebih baik, ibu yang lebih baik, dia akan berhenti. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dan ketika saya mengetahui dia telah melakukan ini kepada wanita lain sebelum saya memahami bahwa saya tidak pernah menjadi masalah. Dialah masalahnya, dan saya tidak akan membiarkan putri-putri saya tumbuh dewasa dengan berpikir ini normal, bahwa seorang pria bisa memukul, menghina, dan mengancam, dan seorang wanita harus diam. Hakim mengangguk. Apakah Anda punya rekamannya? Jessica meletakkan flash drive di atas meja. Hakim mengambilnya, mencolokkannya ke laptopnya, dan memutar berkas audio pertama. Suara Ardi memenuhi ruangan. Suara yang sangat saya kenal, berteriak bahwa saya tidak berguna, bahwa tanpa dia, saya bukan apa-apa, bahwa dia akan meninggalkan saya di jalan. Saya melihat pengacaranya menutup mata. Saya melihat Ardi tenggelam di kursinya. Hakim mendengarkan selama 3 menit dan berhenti. Cukup, katanya. Nyonya Sari, hak asuh tunggal sementara anak-anak diberikan kepada Anda. Bapak Ardi kunjungan yang diawasi setiap 2 minggu di pusat keluarga pengadilan. Setiap pelanggaran perintah perlindungan akan mengakibatkan penahanan Anda. Sidang berikutnya dalam 30 hari untuk membahas pembagian aset. Kalian semua diberhentikan. Saya berdiri gemetar. Jessica memeluk saya. Kami keluar dari ruangan itu dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya menarik napas dalam-dalam. Saya telah memenangkan pertempuran pertama, tetapi perang jauh dari selesai. 3 hari kemudian, saya menerima telepon dari Jessica. Suaranya tegang. Sari, kita punya masalah. Orang tua Ardi telah menyewa pengacara pembela kriminal. Mereka mengklaim Anda memalsukan bukti, bahwa rekaman itu diedit, bahwa Anda mengarang semuanya untuk mendapatkan uang darinya. Perut saya melilit. Bisakah mereka melakukan itu? Mereka bisa mengklaimnya. Tetapi kami memiliki analisis forensik di pihak kami. Rekaman telah dianalisis dan otentik. Tidak ada editan. Plus, kami memiliki laporan medis cedera Anda dan kesaksian anak perempuan dengan psikolog forensik. Mereka tidak akan bisa membatalkan ini. Dan kasus dengan kejaksaan, penggelapan itu, bergerak lambat, tetapi bergerak. Mereka telah membuka penyelidikan formal, menyita dokumen dari Sanjaya Konstruksi. Jika mereka mengkonfirmasi penipuan, dia akan menghadapi tuntutan untuk penggelapan dan pencucian uang. Dia bisa mendapatkan 2 hingga 5 tahun, dan simpanannya, Amanda, menghilang, meninggalkan Jakarta. Dari apa yang ditemukan penyelidik swasta, dia pindah ke Singapura. Mungkin takut terlibat dalam penyelidikan. Jadi, dia kehilangan simpanannya juga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Jessica tertawa. Dia kehilangan simpanannya. Dia kehilangan pernikahannya. Dan dia mungkin kehilangan sebagian perusahaannya. Saya akan mengatakan karma sedang bekerja keras. Tapi karma belum selesai. Seminggu setelah sidang, ayah Ardi, Richard Sanjaya, pendiri perusahaan konstruksi, meminta pertemuan dengan saya. Saya tidak ingin pergi.
Saya sangat takut pada pria yang selalu menatap saya seolah-olah saya adalah barang cacat yang dibawa pulang putranya. Tapi Jessica mengatakan itu penting, bahwa saya perlu mendengar apa yang ingin dia katakan. Kami bertemu di kafe netral di pusat kota. Dia tiba tepat waktu, setelan gelap, dasi, rambut putih disisir ke belakang. Dia duduk di seberang saya tanpa sapaan. "Saya akan langsung saja," katanya. "Saya sudah melihat buktinya. Saya sudah mendengar rekamannya. Putra saya pengecut dan kriminal, dan saya tidak akan melindunginya kali ini." Saya diam, tertegun. Dia melanjutkan, "Ketika dia dilaporkan bertahun-tahun yang lalu, saya membayar wanita-wanita muda itu untuk tetap diam. Saya pikir dia masih muda, belum dewasa, bahwa dia akan belajar. Dia tidak belajar. Dia menjadi lebih buruk. Dan sekarang dia menyeret nama keluarga, nama perusahaan, ke dalam lumpur. Jadi, saya di sini untuk mengusulkan kesepakatan." "Kesepakatan seperti apa?" "Saya akan mengeluarkan dia dari kemitraan di Sanjaya Konstruksi. Bagiannya akan diberikan kepada saudara-saudaranya. Anda mendapatkan kondominium Kemang, kepemilikan penuh klinik Anda, dan saya akan menyetorkan 15 miliar rupiah ke rekening Anda sebagai kompensasi atas tahun-tahun kekerasan itu. Sebagai imbalannya, Anda tidak menuntut perusahaan konstruksi untuk kerugian, dan Anda tidak menyeret nama Sanjaya melalui media lebih dari yang diperlukan." Saya menatap Jessica. Dia memberi saya tatapan yang mengatakan, "Ini tawaran yang bagus." Saya menatap kembali ke Bapak Sanjaya. "Dan bagaimana dengan dia, Ardi? Hukuman apa yang akan dia hadapi?" "Dia akan mempertanggungjawabkan kejahatannya. Saya tidak akan membayar pengacara pembela kriminal mahal untuknya. Dia akan membela diri. Dan ketika penyelidikan negara selesai, jika dia dihukum, dia akan menjalani hukumannya tanpa campur tangan saya dan putri-putri saya. Saya ingin jaminan bahwa dia tidak akan mendapatkan hak asuh bersama, hanya kunjungan yang diawasi sampai mereka dewasa." "Setuju. Saya akan menandatangani dokumen yang mendukung permintaan Anda untuk hak asuh tunggal." "Mengapa Anda melakukan ini?" tanya saya. "Bagaimanapun, dia putra Anda." Bapak Sanjaya menatap mata saya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu seperti penyesalan. "Karena istri saya, Eleanor, dia mengatakan sesuatu kepada Anda bertahun-tahun yang lalu, pertama kali Anda datang ke rumah kami. Dia bilang Anda gadis pekerja keras. Ingat?" "Saya ingat. Itu adalah peringatan. Itu caranya memberitahu Anda untuk tidak menikahi putra saya karena dia tahu. Dia selalu tahu seperti apa dia. Dan dia hidup selama 35 tahun pernikahan menanggung pria yang persis seperti dia. Saya seperti dia kepadanya. Saya berteriak. Saya mengendalikan. Saya menghina. Saya tidak pernah memukulnya, tetapi saya menghancurkannya sama saja. Dan ketika saya melihat laporan terhadap putra saya bertahun-tahun yang lalu, saya menyangkalnya. Saya berpura-pura itu tidak benar karena mengakui putra saya adalah monster berarti mengakui bahwa saya juga monster." Dia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Tapi Eleanor memberitahu saya tempo hari setelah semua ini terungkap bahwa dia tidak akan lagi hidup dalam diam. Bahwa jika saya tidak melakukan hal yang benar sekarang, dia akan meninggalkan saya, dan dia akan secara terbuka memberitahu semua orang apa yang saya lakukan padanya selama beberapa dekade. Jadi, saya melakukan ini untuknya, untuk Anda, dan untuk putri-putri Anda karena tidak ada wanita yang harus melalui apa yang Anda lalui." Saya terdiam. Saya menerima kesepakatan itu. Jessica menyusun persyaratannya. Bapak Sanjaya menandatangani dan 3 hari kemudian, 15 miliar rupiah muncul di rekening bank saya. Kondominium itu dialihkan atas nama saya. Ardi secara resmi dikeluarkan dari perusahaan konstruksi. Dan ketika berita itu bocor, ketika semua orang di Jakarta mengetahui bahwa Insinyur Ardi Sanjaya telah disingkirkan oleh ayahnya sendiri karena kekerasan dalam rumah tangga, reputasinya hancur. Mitra bisnisnya melarikan diri. Klien menghilang. Penyelidikan kejaksaan dipercepat, dan 2 minggu kemudian, Ardi didakwa atas penggelapan dan pencucian uang. Dia mencoba menelepon saya 7 kali,
Mengirim pesan yang mengatakan itu salah saya, bahwa saya telah menghancurkannya, bahwa saya akan membayar. Setiap pesan diteruskan ke detektif, setiap panggilan didokumentasikan. Dia melanggar perintah perlindungan 6 kali. Pada yang ketujuh, dia ditangkap. Dia menghabiskan 3 hari di penjara sebelum dibebaskan dengan jaminan, tetapi kerusakan sudah terjadi. Pers mendapatkan berita itu. Insinyur dari keluarga terkemuka Jakarta ditangkap karena kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan finansial. Namanya menjadi identik dengan rasa malu. Dan saya berdiri tegak. Kepala tegak, putri-putri saya di sisi saya, klinik saya berkembang pesat dengan cukup uang untuk memulai kembali. Tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa belenggu. 6 bulan kemudian, saya duduk di balkon kondominium baru yang saya beli. Tidak sebesar yang di Kemang, tetapi itu milik saya. Dibeli atas nama saya, hanya dengan uang saya, tanpa ada yang memberitahu saya bahwa saya tidak pantas mendapatkannya. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur dengan island di tengah tempat Emily suka membuat kue di akhir pekan. Sofia memilih warna untuk dinding kamarnya, ungu muda. Saya membiarkannya. Setelah sekian lama tinggal di rumah di mana Ardi mengendalikan setiap keputusan, membiarkan anak perempuan saya yang berusia 13 tahun memilih warna dindingnya sendiri terasa revolusioner. Saya sedang minum kopi, menyaksikan matahari terbit di atas kota ketika ponsel saya berdering. Itu Detektif Budi. Sari, selamat pagi. Maaf menelepon sepagi ini. Tidak masalah. Detektif, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ya. Putusan dalam kasus pidana keluar kemarin. Ardi dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara negara bagian untuk penggelapan, pencucian uang, dan intimidasi. Dia akan mulai menjalani bulan depan. Saya menutup mata, menarik napas dalam-dalam. 4,5 tahun. Itu tidak cukup untuk apa yang telah dia lakukan. Itu tidak akan pernah cukup, tetapi itu adalah sesuatu. Itu adalah sistem peradilan yang bekerja. Itu adalah sistem yang mengatakan bahwa pria seperti dia tidak akan lolos selamanya. Terima kasih sudah memberitahu saya, kata saya. Dan ada satu hal lagi. 3 wanita lain yang dia serang, mereka menghubungi saya. Mereka melihat kasus ini di berita. Mereka ingin membuka kembali keluhan lama mereka. Sekarang setelah dia dihukum, mereka merasa cukup aman untuk angkat bicara. Jadi, prosesnya mungkin diperpanjang. Dia bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Saya merasakan sesuatu yang hangat di dada. Itu bukan kebahagiaan. Itu adalah keadilan. Akhirnya, mereka akan mendapatkan dukungan. Saya merujuk mereka ke jaringan pengacara pro bono yang berspesialisasi dalam hal ini. Mereka akan mendapatkan semua dukungan yang mereka butuhkan. Saya bisa membantu secara finansial, kata saya. Jika mereka membutuhkannya, ada jeda kemudian. Anda wanita yang luar biasa, Sari. Saya akan menyampaikan informasi kontak Anda ke koordinator jaringan. Saya yakin mereka akan menghargainya. Saya menutup telepon. Saya duduk di sana memegang cangkir kopi yang kini dingin, menyaksikan langit berubah menjadi jingga. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa ringan. Tidak bahagia, belum. Kebahagiaan butuh waktu, tetapi ringan, seolah-olah beban besar telah terangkat dari punggung saya. Emily muncul di balkon dengan piyamanya. Rambutnya berantakan, matanya bengkak karena tidur. Pagi, Bu. Siapa itu? Detektif. Ayahmu dijatuhi hukuman. Dia akan masuk penjara. Dia diam sejenak, lalu duduk di samping saya. Apakah saya harus merasa buruk karena saya tidak merasa buruk? Saya merangkulnya. Tidak, sayang. Kamu punya hak penuh untuk merasa bagaimanapun yang kamu rasakan. Dia adalah ayahmu, tetapi dia juga pria yang menakutimu, yang membuatmu merasa takut di rumahmu sendiri. Tidak ada cara yang benar untuk merasakan hal itu. Saya hanya berharap dia berbeda, katanya pelan. Saya berharap saya punya ayah yang normal. Saya tahu, saya juga berharap begitu. Tapi kita tidak bisa mengubah orang. Kita hanya bisa memilih untuk tidak berada di dekat orang-orang yang menyakiti kita. Sofia bangun setengah jam kemudian, dan saya memberitahunya juga.
Dia menangis. Berbeda dengan Emily, dia masih berpegang pada harapan bahwa ayahnya akan berubah, bahwa dia akan kembali menjadi pria baik yang dia ciptakan dalam benaknya, ayah baik yang sebenarnya tidak pernah ada. Saya membiarkannya menangis di pangkuan saya, mengelus rambutnya, dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa merindukannya, bingung, marah, bahwa perasaan tidak salah, dan bahwa dia punya waktu untuk memproses semuanya. Anak-anak memulai terapi setiap hari Kamis jam 4 sore. Saya membawa mereka ke psikolog yang berspesialisasi dalam trauma masa kecil. Mereka berbicara tentang ketakutan, tentang pertengkaran yang mereka saksikan, tentang malah mereka melihat ayah mereka menyakiti saya, dan perlahan, sesi demi sesi, mereka mulai sembuh. Saya juga memulai terapi. Setiap hari Selasa jam 6 sore, awalnya, saya pikir saya tidak membutuhkannya, bahwa saya kuat, bahwa saya sudah mengatasinya. Tetapi pada sesi ketiga, saya menangis terseduh-seduh. Saya menangis selama 1 jam penuh berbicara tentang hal-hal yang bahkan tidak saya ketahui masih menyakitkan. Terapis, seorang wanita berusia 50 kerokahan, dengan suara lembut dan tatapan mantap, mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Sari, bertahan hidup tidak sama dengan sembuh. Anda selamat. Sekarang Anda perlu sembuh. Dan begitulah, saya mulai sembuh. Saya belajar bahwa kekerasan telah meninggalkan bekas yang tidak bisa saya lihat. Saya takut membuat keputusan sendiri. Saya sangat takut tidak setuju dengan orang lain. Saya meminta maaf atas hal-hal yang bukan salah saya. Saya pikir saya harus sempurna setiap saat atau orang akan meninggalkan saya. Saya belajar bahwa semua ini adalah hasil dari bertahun-tahun dikendalikan, dihina, dan direndahkan. Tetapi saya juga belajar bahwa saya bisa melupakan itu, bahwa saya bisa membangun kembali, bahwa saya bisa melihat ke cermin dan mengenali wanita yang melihat kembali. Klinik berkembang pesat, tanpa beban Ardi yang menyabotase saya, mengatakan saya tidak cukup baik, saya dapat memperluas. Saya menyewa 2 dokter gigi lagi, merenovasi ruang tunggu, berinvestasi pada peralatan baru. Daftar pasien bertambah, jadwal penuh, dan untuk pertama kalinya, saya melihat hasil kerja keras saya tanpa ada orang lain yang mengklaim pujian. Saya menggunakan sebagian dari uang penyelesaian untuk membuat dana untuk membantu wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya menghubungi jaringan pengacara sukarelawan yang disebutkan detektif, dan menawarkan untuk memberikan perawatan gigi gratis untuk wanita yang meninggalkan hubungan yang kasar karena saya ingat bagaimana rasanya melihat ke cermin dan melihat gigi yang patah, senyum yang rusak, dan merasakan malu. Saya ingat betapa sulitnya tersenyum ketika Anda merasa hancur di dalam. 15 wanita datang melalui klinik saya dalam 3 bulan pertama. Saya mendengarkan cerita mereka, melihat bekas di wajah mereka, dan setiap orang yang keluar dari sana dengan senyum yang pulih terasa seperti kemenangan. Bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi saya juga. Jessica menjadi sahabat terbaik saya. Kami makan siang bersama setiap hari Jumat. Dia menceritakan kasus-kasusnya, dan saya melihat bahwa cerita saya tidak unik. Ada wanita dengan cerita yang lebih buruk, cerita yang membuat saya menangis di tengah restoran. Tetapi ada juga cerita kemenangan, wanita yang berhasil keluar, yang membangun kembali, yang berdiri sendiri. Dan saya menyadari bahwa menjadi bagian dari jaringan ini, rantai wanita yang membantu wanita ini adalah bagian dari penyembuhan saya. 3 bulan setelah putusan, saya berada di klinik ketika resepsionis saya memanggil saya. Ada seorang wanita di sini meminta untuk berbicara dengan Anda. Dia bilang itu penting. Itu Jessica Susilo, salah satu dari 3 wanita yang pernah diserang Ardi sebelum saya. Dia lebih tua dari saya, sekitar 48 tahun, dengan rambut pendek dan mata lelah, tetapi ada ketegasan dalam sikapnya. Dia masuk ke kantor saya dan berdiri di sana menatap saya. Anda Sari? Ya, saya. Saya ingin berterima kasih karena Anda berani karena saya tidak. Ketika dia memukul saya melaporkannya, tetapi kemudian saya mundur. Saya mengambil uang itu. Saya berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Dan saya telah membawa beban itu selama 18 tahun. Rasa bersalah, rasa malu. Saya menikah, punya anak,
membangun kehidupan. Tetapi saya selalu tahu saya telah membiarkan seorang monster bebas. Dan ketika saya melihat kasus Anda di berita, ketika saya melihat bahwa Anda tidak menyerah, saya memutuskan saya tidak akan hidup dengan rasa bersalah itu lagi. Saya membuka kembali keluhan saya, dan sekarang dia juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada saya. Dia menangis. Saya berdiri, memeluknya, dan kami menangis bersama. Dua orang asing yang berbagi mimpi buruk yang sama, saling mendukung. Itu bukan salahmu, kata saya padanya. Kamu melakukan apa yang kamu bisa saat itu, dan sekarang kamu melakukan apa yang kamu bisa sekarang, dan itu lebih dari cukup. Dua wanita lainnya, Murni dan Ayu, juga membuka kembali kasus mereka. Kami mengatur untuk minum kopi. Kami bertemu pada hari Sabtu sore. 4 wanita duduk di sekitar meja menceritakan kisah-kisah yang kami sembunyikan selama bertahun-tahun. Dan itu aneh, menyakitkan, tetapi juga membebaskan karena kami tidak lagi sendiri. Sidang untuk keluhan-keluhan lama berlangsung 4 bulan kemudian. Saya menjadi saksi. Jessica, Murni, dan Ayu juga bersaksi. Ardi ada di sana dengan seragam penjara, tangannya terborgol, matanya kosong. Dia kehilangan berat badan, rambutnya lebih abu-abu, posturnya membungkuk. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Ketika tiba giliran saya untuk bersaksi, saya menatapnya dan tidak merasakan kemarahan, tidak ada ketakutan. Saya merasakan kasihan karena dia telah membuang semuanya. Keluarganya, uangnya, kehormatannya, kebebasannya, semua untuk apa? Untuk memberi makan ego yang sakit. Untuk menggunakan kekuasaan atas wanita, dan sekarang dia ada di sana, hancur, menuai apa yang dia tabur. Dia dihukum dan dijatuhi hukuman 3 tahun lagi dengan total 7,5 tahun penjara. Ketika kami meninggalkan gedung pengadilan, kami berempat bergandengan tangan, dan detektif Budi juga ada di sana, menunggu di pintu. Dia mendekati kami, menjabat tangan kami masing-masing, dan berkata, "Kalian adalah wanita paling berani yang saya kenal." Dan saya mempercayainya. Hari ini, setahun setelah saya pertama kali masuk ke kantor polisi itu dengan lengan memar dan cincin kawin di jari saya bangun tanpa rasa takut. Saya bangun dan membuat kopi. Saya bangun dan mengantar putri-putri saya ke sekolah. Saya bangun dan pergi bekerja di klinik yang milik saya, dibangun dengan keringat saya sendiri. Saya bangun dengan mengetahui saya bebas. Bebas dari pria yang mencoba menghancurkan saya. Bebas dari narasi yang dia bangun. Bebas menjadi diri saya yang selalu ada di balik semua ketakutan itu. Seorang wanita yang kuat, cakap, pantas dihormati. Saya tidak akan berbohong dan mengatakan semuanya sempurna. Ada hari-hari buruk, ada malam-malam saya terbangun dari mimpi buruk di mana dia berteriak kepada saya. Ada saat-saat saya mendapati diri saya meminta maaf untuk hal-hal sepele, bertindak seolah-olah saya membutuhkan persetujuan seseorang. Tetapi saat-saat itu semakin jarang. Dan ketika itu datang, saya menarik napas dalam-dalam, mengingat seberapa jauh saya telah melangkah, dan terus bergerak maju. Anak-anak baik-baik saja. Emily berusia 17 tahun dan masuk Universitas Indonesia untuk belajar psikologi. Dia ingin membantu orang lain yang telah melalui apa yang dia lalui. Sofia berusia 14 tahun dan berada di band rock di sekolahnya. Dia bermain drum. Saya pikir itu terlalu keras. Tetapi saya membiarkannya karena suara dia membuat musik jauh lebih baik daripada keheningan yang menyesakan yang dulu kami jalani. Dan saya memulai kembali. Saya belajar bahwa memulai kembali bukanlah tentang menghapus masa lalu. Ini tentang membangun masa depan baru di atas reruntuhan. Dan terkadang reruntuhan membuat fondasi terkuat. Saya berkencan lagi. Belum ada yang serius. Seorang pria baik yang saya temui di konferensi kedokteran gigi. Dia memperlakukan saya dengan hormat, menanyakan pendapat saya, mendengarkan ketika saya berbicara. Dan ketika saya mengalami serangan panik pada kencan kedua kami karena dia meninggikan suaranya untuk memanggil pelayan, dia tidak marah. Dia memegang tangan saya, meminta maaf, mengatakan dia mengerti, dan menunggu saya untuk tenang. Ada orang baik di dunia ini. Saya hanya lupa. Kisah saya adalah kisah bertahan hidup,
Tetapi lebih dari itu, ini adalah kisah penebusan. Ini tentang mengambil kembali suara yang dibungkam, kekuatan yang dicuri, dan kehidupan yang ditunda. Ini adalah pengingat bahwa martabat tidak dapat ditawar, bahwa self-love harus diutamakan, dan bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai lagi. Ingat, Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan.